itu SK negerian. Kalau enggak, mereka keduanya itu bisa juga keterangan swasta, izin operasional. Izin operasional itu tapi di satu akun. Nah, cuman ada salah satu mungkin menjadi keliru Bapak Ibu. Nanti juga saya tampilkan, karena satu atap itu melayani banyak hal, banyak urusan. Ada sekolah yang justru mengunggah bukan izin operasional, tapi izin mendirikan bangunan. Jelas itu tidak diterima ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon diperiksa kembali kalau ada di sini yang merasa, Bapak Ibu. Terus yang terakhir yaitu unggah scan sertifikat akreditasi terakhir. Jadi unggah ini kalau Bapak Ibu dapatnya yang dari dulu soft filenya itu lebih dari 2 MB. Jadi sertifikat ini yang kadang sekolah yakin sudah upload tapi karena lebih dari 2 MB dia tidak masuk. Nah, itu akhirnya tidak terdetek oleh kami di sistem dan provinsi, sehingga kami itu menyarankan Bapak Ibu untuk mengunggah ulang, tapi sebelumnya dikompres dulu. Gitu. Dan yang tidak kalah penting ini adalah narahubung atau kontak person dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Nah, mohon ini yang aktif Bapak Ibu. Nomor yang aktif tidak hanya bisa WA. Kami pun beberapa kali itu mencoba menghubungi kepala sekolah untuk memberitahu bahwa ada yang salah dengan ajuan ini, tapi nomor kepala sekolahnya atau kepala madrasahnya itu tipe, jadi kurang satu huruf. Akhirnya ketika kami telepon, tulisan, semoga suara saya tidak kalah sama hujan ya Bapak Ibu, karena di sini lagi hujan. Jelas kok Mbak Ajeng. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi untuk yang untuk nomor telepon kepala sekolah atau kepala madrasah ini mohon untuk bisa diperiksa di digitnya, jadi tidak kurang dan tidak, karena kalau lebih juga tidak akan, saya nggak bisa nelfon siapa-siapa karena nomornya memang tidak terdaftar. Selanjutnya, nah ini contoh Bapak Ibu, ini tahun 2023 SK izin operasional yang diunggah justru verifikasi data berhak lunas jamaah haji. Mohon maaf, kami Ban SM bukan Kementerian Agama. Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada sekolah yang, ini Y kanan. Ini Y kanan Bapak Ibu, semoga yang ada tidak perlu menunjuk siapa, tapi mohon bisa diperiksa kembali kalau ajuannya belum di-approve oleh kami. Selanjutnya, ini juga yang selalu muncul. Jadi perubahan nomor statistik sekolah atau sertifikat NPSN itu juga tidak diterima Bapak Ibu sebagai pengganti izin operasional. Jadi Bapak Ibu ya, jadi kalau ada ini ketahuan lagi Bapak Ibu nama sekolahnya, mohon maaf. Saya kurang ini screenshotnya. Nah, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Dia mengupload izin mendirikan bangunan. Kami dari Ban SM tidak menggunakan berkas ini dalam proses akreditasi Bapak Ibu, atau sebagai mengidentifikasi lah bahwa sekolah Bapak Ibu ini memang beroperasional atau tidak gitu. Karena mendirikan bangunan ini bisa aja mendirikan bangunan kantor camat bisa Bapak Ibu ya, kantor lurah gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada sekolah yang mengunggah ini mohon juga bisa diperbaiki. Surat keterangan tanah. Ini surat keterangan tanah di 2009 lagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini jelas tidak di-ACC oleh kami. Jadi kalau ada sekolah juga yang yang merasa mengunggah surat keterangan tanah, surat hibah, itu juga mohon bisa diperbaiki Bapak Ibu ya. Sambil ini juga nih surat kepemilikan tanah. Ini juga, dan kalau ini itu izin pendirian yayasan.
gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan yayasan sama izin pendirian atau sekolah itu berbeda Bapak Ibu. Karena yayasan ini bisa jadi itu dia menaungi beberapa sekolah, sedangkan kalau izin operasional itu kan hanya satu sekolah. Kalau SD ya SD saja. Gitu. Kalau yayasan itu bisa lebih dari satu jenjang misalnya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan pendirian yayasan ini tidak bisa kami approve atau tidak bisa kami gunakan, gitu Bapak Ibu ya. Ini juga ada yang salah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengunggah dokumen, itu nanti Bapak Ibu akan terlihat warnanya hijau seperti ini. Tiga-tiganya. Kalau ada dua yang hijau, yang satunya nggak hijau, berarti itu sekolah Bapak yang sertifikatnya itu tidak terupload misalnya. Tapi khusus yang sekolah-sekolah baru, itu tampilannya tidak 3, tapi tampilannya hanya 2, hanya surat ajuan dan SK operasional. Nah, nanti setelah dari sini, itu Bapak Ibu menunggu dulu. Insya Allah kalau di hari kerja itu maksimal 2 kali 24 jam, itu kami usahakan untuk bisa di-approve dan selalu di-update. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek, misalkan hari ini mengunggah, ngeceknya besoknya Bapak Ibu ya, karena walaupun sebenarnya kalau Bapak Ibu coba menghubungi kami memungkinkan untuk bisa meng-approve via ini HP, tapi karena banyak Bapak Ibu, karena kami pun sekali approve setiap harinya itu di atas 100 ngeceknya, 100 sekolah madrasah, jadi paling lambat itu 2 kali 24 jam, kecuali hari libur, Sabtu, Minggu, kami cek di hari Seninnya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yaitu nanti kalau sudah di-approve Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan muncul DIA-nya. Jadi ketika Bapak Ibu klik menu di sini, itu akan ada data isian akreditasi. Ketika Bapak Ibu buka, akan muncul fiturnya. Dokumen IPM, IPR, DIA, sama kartu kendali. Perlu diperhatikan Bapak Ibu, walaupun di sini ada 5, tapi yang perlu Bapak Ibu kerjakan untuk saat ini itu ada 4. Dokumen sekolah, IPM, IPR, dan DIA saja. Kartu kendali ini diisi bagi Bapak Ibu yang sekolahnya divisitasi oleh asesor, dan diisinya setelah proses visitasi telah dilakukan. Bapak Ibu. Pertama, ini saya akan menjelaskan terkait dokumen sekolah. Nah, dokumen sekolah ini dokumen yang paling banyak Bapak Ibu. Bukan dokumen yang paling banyak, yang mungkin akan banyak menggunakan waktu Bapak Ibu untuk mengunggah. Itu sepertinya yang lebih pas gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk dokumen unggahan sendiri, untuk dokumen unggahan ini itu ada 58 item yang nantinya jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada butir, nah dia akan menyesuaikan dengan tampilan di DIA. Jadi misalkan butir tata tertib ini nanti ketika Ibu unggah di sini, dia akan langsung terlink otomatis di butir 3 dan 1 dan 3 di DIA. Jadi cukup 1 kali unggah aja, gitu Bapak Ibu. Nah, untuk unggahnya sendiri itu ada ketentuannya. Tadi juga sempat disinggung di salah satu pertanyaan, itu besar unggahannya itu maksimal 2 MB Bapak Ibu. Jadi 2,0000001 aja itu juga nggak bisa, gitu Bapak Ibu ya. Terus walaupun di sini tertera jenis file yang diizinkan itu bisa ada beberapa ya Bapak Ibu, PDF, JPEG, PNG, GIF, MP4, AV, MP3, sampai WAV. Tapi kami menyarankan Bapak Ibu cukup menggunakan bentuk filenya itu PDF aja. Jadi kalau ada foto digabung jadi 1 di PDF Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus
tadi sempat juga ada pertanyaan terkait dokumen-dokumen yang tebal, kapasitasnya besar, seperti RPP, ya Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk RPP atau dokumen-dokumen lain yang halamannya banyak Bapak Ibu, halamannya banyak, karena ini keterbatasan kapasitas memori berkasnya. Jadi untuk berkas seperti RPP itu Bapak Ibu unggahnya sampel aja Bapak Ibu. Jadi maksudnya di sini sampel adalah misalnya untuk jenjang SMP, MTS, SMA, SMK, MA. Jadi itu kan dimintanya jenjang kelas 1 sampai kelas 3, kelas 11, kelas 1 sampai kelas 3. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang diambil sampelnya aja, maksudnya di sini sampelnya aja adalah itu kan diminta ada beberapa mata pelajaran. Nah, karena mata pelajaran itu ada beberapa topik bahasan, jadi yang Bapak Ibu unggah itu cukup salah satu topik bahasan dari masing-masing mata pelajaran. Itu Bapak Ibu. Jadi itu untuk diunggahnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya sarankan Bapak Ibu tetap mempunyai yang fullnya, dan walaupun Bapak Ibu mengunggahnya di Sispena, itu kami sangatnya udah beberapa kali nih Bapak Ibu ya. Jadi untuk menghindari kesalahan sistem gitu Bapak Ibu punya backupnya di Drive, di Google Drive. Jadi mohon untuk software yang Bapak Ibu unggah itu Bapak Ibu kumpulkan di Google Drive, dan itu nanti yang bisa juga, bahkan yang kalau ada fullnya pun masukin aja di Google Drive. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang divisitasi, jadi tadi ada sempat pertanyaan juga kalau di sesi sebelumnya, karena sekarang zamannya sudah soft file, apakah perlu print out gitu ya Bapak Ibu ya. Pertama, soft file ini juga sebagai backup Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan nanti divisitasi, bagaimanapun kita, walaupun soft file itu harusnya menjadi solusi Bapak Ibu untuk mengurangi kertas, tapi kita pun tidak menutup kemungkinan bahwa Lampung ini seluruh wilayahnya 4G aja enggak. Kalau misalkan hujan, jaringan aja bisa bikin proses unggah gagal gitu. Nah, faktor-faktor ini yang kita usahakan untuk bisa diminimalisir Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan divisitasi, Bapak Ibu boleh tuh baru print. Tapi kalau misalkan belum, itu Bapak Ibu cukup sediakan dulu dalam bentuk drive-nya. Itu Bapak Ibu. Untuk dokumen sekolah ini, jadi kan ketika di bagian aksi Bapak Ibu ada choose file di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk choose file ini, ketika Bapak klik choose file, pilih dokumen, ini kan di status unggahannya warnanya oranye Bapak Ibu kan, tulisannya belum unggah. Karena sudah oke Bang. Share screen Bang. Bang yang buka aja yang share screen. Oke. Oke. Jadi Bapak Ibu, karena hari ini pun kita ini ya Bu ya, ada kendala-kendala yang secara nasional. Jadi memang kami juga sudah menghimbau untuk mengisi DIA ini dari Februari. Tujuannya adalah ketika server down seperti ini, itu sekolah tidak banyak yang ketinggalan. Itu Bapak Ibu. Contohnya ketika Bapak Ibu klik aksi, terus pilih file. Nggak apa-apa Bang. Tadi ketika sudah milih, terus klik open, nah nanti status unggahannya itu berubah dari menjadi warna hijau, tapi tulisannya baru berhasil unggah. Bentar. Nah,
ini Bapak Ibu berhasil unggah. Ini Bapak Ibu belum belum tersimpan dokumennya. Jadi untuk memastikan Bapak Ibu berkas yang diunggah itu akan tersimpan, itu Bapak Ibu refresh. Jadi Bapak Ibu refresh, nanti ketika Bapak Ibu refresh, tulisan yang sebelumnya berhasil unggah itu akan berubah menjadi sudah unggah. Kalau sudah unggah berarti dokumennya sudah tersimpan aman. Jadi kalaupun Bapak Ibu logout keluar dari sistem, masuk lagi, dokumennya harusnya nggak hilang. Itu Bapak Ibu ya. Nah, saran saya untuk dokumen unggahan ini dilakukannya satu-satu. Jadi satu pilih aksi, sudah berhasil unggah, di refresh, sudah unggah, pilih filenya Bapak Ibu. Jadi pastikan isi Ibu itu gitu ya Bu ya. Recording in Jadi jangan progress. sampai ketika Bapak Ibu udah pilih file tuh udah banyak sekitar 10 nomor, tapi ternyata ketika di refresh gak ada satupun yang masuk gitu kan Bapak Ibu. Itu kan lumayan jadi PR dan kekecewaan batin ya Bu, Bapak Ibu ya. Nah, setelah dari dokumen IPR di indeks pemenuhan mutlak. Jadi karena kalau tampilan awalnya seperti ini berarti memang belum ditarik Bapak Ibu. Nah, pemberitahuan awalnya adalah di IPM ini tidak ada yang di Bapak Ibu unggah. Jadi tidak ada unggah. Jadi untuk IPM ini Bapak Ibu cukup klik tarik data. Nah, untuk IPM ini Bapak Ibu, dokumen yang diambil itu dokumen dari Datin. Nah, kalau ini masih kosong berarti masih ada maintenance dari Pusdatinnya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dicoba untuk diklik lagi data, ngecek apakah maintenance-nya udah apa belum gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu terkait indeks pemenuhan relatif dan DIA. Nanti untuk materi ini akan disampaikan oleh Mas Romi. Silakan Mas Romi. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai satu staf IT ya Bapak Ibu, NSN, ini akan menjelaskan IPR yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Ajeng. Itu cara pengajuan di ACC dari Bank Provinsi atau dari tim IT, dan muncul DIA. Ini tampilan seperti ini, ACC dari kami. Itu tadi sudah dijelaskan terkait penguploadan dokumen sekolah, tarik data IPR, indeks pemenuhan relatif. Ini bisa ya. Nah, bisa di sini ada nomor, butir pernyataan, data depodik atau skor. Di sini ada 10 butir pernyataan. Ini untuk yang SMA. Bapak Ibu lihat, kita ambil contoh di nomor 1 itu terkait kualifikasi akademik itu minimum sarjana S1 atau 24. Ini ada besaran skornya, ada 1 sampai 4. Ya, di skor nomor 1 itu dari kurang 70%, terburuk 1 dari 4 itu skornya 1. Ini baca dulu, sampai Bapak Ibu baca dulu dari 10 pertanyaan. Tapi di sini kita akan munculkan skor dari Dapodik atau EMIS Bapak Ibu. Nah, cara memunculkannya yaitu Bapak Ibu scroll aja paling bawah. Itu ada kolom hitung perbaikan IPR, Dapodik atau EMIS, bisa diklik. Nanti akan tampil skornya. Ini kalau IPN kita tarik dari Dapodik. Ya, di sini ada skor-skornya. Itu skornya ada semua, dan di paling bawah ini ada skor
totalnya yaitu 43 dari 1 sampai 10 butir pernyataan. Tapi nggak cukup sampai di sini Bapak Ibu. Di sini sekolah Bapak Ibu diperbaiki terkait butir pernyataan ini dengan kondisi sekolah sekarang. Ada perubahan terkait butir pernyataan 10 butir pernyataan ini. Kalau memang kita scroll lagi paling bawah, ini ada kolom perbaikan IPR saja. Nah, ketika sudah diklik terkait kolom perbaikan IPR, di situ ada tambahan ya Bapak Ibu bisa lihat, ada tambahan dari kolom itu data perbaikan sekolah dan skor perbaikan sekolah. Nah, ini Bapak Ibu isi sesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Ini misalkan punya berjumlah 19, terus guru S1 atau D4-nya 15. Nanti dia akan otomatis keisi skornya mengikuti butir pernyataan ini dulu. Kita lihat dulu ya di sini skor nomor 1 70%, kurang dari 70%, skor 2 80 sampai 70 bawah, 50, yang poin 3 90 sampai dengan 80%, di skor 4 100 sampai 90%. Skornya akan otomatis ketika Ibu Bapak mengisi jumlah guru, baik itu jumlah total dengan jumlah yang guru atau dari 4. Ini dilakukan semua sampai 10 butir. Ketika sudah di semua sampai butir pernyataan ini, klik kita ke kolom bawah ini ada kolom hitung perbaikan IPR. Kalau sudah, nanti diklik akan muncul lagi perbandingan. Di sini kan ada tadi kata saya dari Dapur Akademisi 43. Di sebelah kolom ini ada hasil penilaian dari sekolah atau penilaian perbaikan dari sekolah. Mungkin untuk PR ini kita harus perbaiki Bapak Ibu ya. Mungkin saya lanjut untuk pengisian pada DA. PR baru kita ke ya. Kalau di sini bisa kita lihat ada nomor MPSN dengan nama sekolahnya. Untuk di sini kan saya ambil contoh untuk jenjang SMK. SMK ini mungkin cukup banyak ya Bapak Ibu. Di sini ada 44 butir nomor. Tapi kalau ini menyebutnya butir, dia 4 butir harus di levelnya. Kita ambil contoh di butir nomor 1. Di sini di butir nomor 1 itu terkait siswa menunjukkan perilaku disiplin berbagai situasi. Setelah Ibu lihat ada levelnya, ada capaian kinerjanya, di setiap level ada kinerjanya. Level 1 ini yang paling rendah. Ini Ibu bisa baca dulu terkait disiplin. Disesuaikan dengan kondisi sekolah. Apakah sekolah Bapak Ibu ada di level 1, 2, 3, atau 4? Sudah sesuai dengan level 4 sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini ada dia. Di sini kolom yang untuk memilih level di atas tadi. Dan kita pilih level 4. Level 4 ini. Oke. Konfirmasi oke, dia akan berubah warna hijau di levelnya, atau di level 4-nya akan berubah warna hijau. Dan berubah warna hijau ini tidak hanya di level, tetapi di butir nomor 1 yang sudah kita isi levelnya, dia akan berubah warna hijau. Tapi ketika di sini di level 4 ini kita sudah pilih dan warna hijau, tetapi di nomor atau butir 1 belum hijau, refresh saja. Ketika ada di refresh, di butir nomor 1 ini akan berubah warna hijau. Dan di dalam butir nomor 1, yang tadi dipilih level 4 itu warna hijau. Ini dilakukan semua sampai 44 butir untuk jenjang SMK. Dan yang di dalam SD itu 36, S35, baik SMK UMA 35. Yang jenjang SMK saja yang sampai 44 butir. Ya. Kita lihat lagi di butir nomor 1 tadi, di paling bawah itu ada dokumen yang dibutuhkan. Nah, mungkin di sini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ajeng di
main sekolah kan ada butir dengan levelnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada butir main nomor 1 ada butir 1 dan 3. Nah, di sini kan terreferensi di sini. Nah, di sini tadi kan di dokumen sekolah itu nomor 1 dan 3. Berarti yang akan terunggah ketika sudah diunggah dokumen itu kan masuk di butir 1 dengan butir 3. Nah, contohnya tadi ini sudah masuk terkait pada tertib dan penegakan status sudah unggah. Berarti dia akan terlink di butir 1 dengan 3. Jadi mungkin yang khusus SMK itu sampai 35 itu upload dokumennya di dokumen sekolah. Jadi dari 36 sampai 44 ini di ya ini di dokumen sekolah itu terlinknya itu sampai nya 36 uploadnya. Di sini kita lihat lagi keterangan di nomor 1 tadi. 4 dokumen terkait satu tertib yang sudah unggah karena sudah di terlink. Nah, 2, 3 dan 4 di sini ada dokumen, tapi kita lihat lagi statusnya. Jadi 2, 3 dan 4 ini statusnya ditunjukkan ketika visit. Jadi sekolah Bapak masuk sasaran untuk divisitasi ini bisa ke asesornya. Kan sampai 40 kan semua ketika sudah 44 ini di levelnya dia akan berwarna hijau. Dan nanti di sini bawah kalau ada kolom lagi lihat hitung terus ada lagi kolom bawahnya itu simpan. Nah, ketika sudah itu sudah fix level itu sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih. Jadi kalau sudah disimpan itu sudah tidak bisa berubah. Tapi jika belum disimpan permanen, akan Ibu Bapak Ibu ragu di butir nomor 1 ini, maka di 3 mungkin kalau saya ini layak 4 lagi itu belum disimpan permanen. Bisa akhirnya Bapak Ibu ya. Ketika sudah disimpan permanen itu sudah tidak bisa diganti. Mungkin cukup dari pemilihan lab IPR dengan DIA. Nah, untuk kartu kendali ini tadi mungkin sebelumnya ya. Kartu kendali ini nanti ketika divisitasikan itu baru divisi. Selesai divisitasi, nanti asesor akan mengingatkan mengisi kartu kendali. Ini kartu kendali di sini diisi oleh kepala sekolah sesuai dengan pelaksanaan visitasi. Karena dilakukan oleh asesor sebagai bahan evaluasi dan SM untuk bahan program aktivitasnya. Nah, di sini ada kartu kendali bersifat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh asesor. Kali ini nah, setelah diisi format yang telah ditandatangani diunggah pada aplikasi nah, tidak boleh dititipkan oleh asesor. Jadi langsung setelah yang mengupload dan itu nanti kartu kendalinya diupload, cetak, di scan, diupload, itu dikirim ke kantor kami dan itu tidak boleh oleh asesor. Ini isinya ada mulai tanggal visitasi, pelaksanaan visitasinya dan awal nih di sini kolom checklist ada kayak observasi kegiatan pelajaran,
wakil. Ada kinerja asesornya, terus fasilitas apa yang diminta oleh asesor, fasilitas apa yang disediakan oleh sekolah atau madrasah pada asesor, ada kolom para asesor berbagi tugas, kolom suasana pelaksanaan fisiknya, dan pengaduan lainnya. Kan tadi kita dan itu kartu kendali ini hanya berlaku untuk sekolah yang divisitasi dan juga akan mengirim kartu kendalinya ke Bantin terkait dan Sispena. Ya, berbeda nanti selanjutnya sesi pertanyaan terkait bahan dokumen-dokumen ke UPR. Terima kasih Bapak Ibu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emil. Halo, assalamualaikum Bu Emil. Mungkin Bu Emilnya ada gangguan sinyal juga. Mohon maaf sebelumnya Bapak.